Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat semua ya? Di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat buku digital atau e-book, electronic book ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada era sekarang ini kita semua serba menggunakan perangkat digital ya. Begitu juga dengan buku. Jadi kita bisa membaca tidak mesti dengan buku hard copy, tetapi kita bisa menggunakan perangkat digital kita seperti handphone, gadget, dan lain sebagainya ya untuk membuka buku, yaitu buku digital. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat buku digital yang sederhana. Nah, buku digital banyak sekali jenisnya dan macam ada Mobi, ada AZ2 ya, Amazon Word, ada EPUB, Electronic Publication, ada PDF yang biasa kita kenal, itu juga merupakan salah satu jenis buku digital. Nah, yang akan kita buat hari ini adalah EPUB atau Electronic Publication. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja, di depan ini merupakan tampilan dari aplikasi pembuat e-book, yaitu kita menggunakan aplikasi Sigil namanya. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Sebelumnya kita siapkan dulu bahan materi yang akan kita buat e-booknya, yaitu kita siapkan di Microsoft Word ya, sampai dengan kerapihannya juga harus kita perhatikan. Perlakuan untuk tabel dan gambar yang harus diatur terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam Sigil. Pertama, ini ada tabel ya. Jadi kalau ada tabel, ini tabelnya harus kita blok terlebih dahulu. Kita klik di kanan pojoknya, kemudian kita klik kanan. Di sini ada table properties, kita klik. Kemudian di sini kebetulan sudah Ibu lakukan pengaturan ya sebelumnya. Preferred width-nya tidak tercentang atau tidak terchecklist. Di sini kita harus klik preferred width, kemudian measure in-nya kita pilih persen, dan kita pastikan persentasenya adalah 100%. Ya, ini merupakan salah satu cara yang kita gunakan agar nantinya ketika tabel tersebut masuk ke dalam aplikasi Sigil tidak terpotong dan menjadi suatu yang proporsional. Nah, pastikan juga alignment-nya di sini sudah center. Kalau sudah, kita klik OK. Pengaturannya hanya seperti ini saja. Oke, selanjutnya pengaturan yang kedua ada gambar. Ya, ini hanya contoh saja. Contohnya ada gambar di sini. Gambar seperti biasa, kita juga blok pada gambar, kemudian klik kanan. Kemudian di situ ada wrap text. Kita pilih inline with text ya. Jadi di klik kanan, kemudian wrap text, kemudian kita pilih inline with text untuk pengaturan gambar. Kalau semuanya kita pastikan sudah rapi, tulisannya dan lain sebagainya, boleh kita save as ya, karena Sigil, aplikasi pembuat buku digital, tidak menerima dari dokumen Microsoft Word, tetapi dia harus dari format HTML. Nah, bagaimana caranya merubah file Word menjadi format HTML? Langsung saja kita save as ya, kita pilih file, kemudian kita save as, kemudian di sini file Word-nya kita ganti menjadi web page filter ya. Di sini ada pilihan web page filter ya, kemudian nanti kita save. Apa yang akan muncul di sini nanti akan berbentuk format HTML. Nah, di sini ketika kalian default penggunaan atau pembuka internetnya adalah Google Chrome, maka dia akan ada gambar Google Chrome. Ataupun ketika kalian menggunakan Mozilla, dia akan ada gambar Mozilla. Kalau sudah, kita save ya. Oke, lanjut kita masuk ke aplikasi Sigilnya. Yang tadi sudah kita save ya, materi-materi mulai dari kata pengantar, pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3 sampai kepada penutup.
ya, kita sudah save ke dalam format HTML. Yang tadi kita pilih adalah web page filter. Kemudian semuanya kita masukkan ke dalam sigil ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika membuat materi di Word itu harus dipisah-pisah per bab. Tujuannya apa? Agar ketika kalian memasukkan di aplikasi sigil, ini akan rapih, benar-benar rapih. Tidak terpotong-potong seperti itu. Langsung saja kita masukkan. Caranya adalah kita klik tambah di sini. Tambah berkas. Oke, kita bisa pilih ya, mulai dari pertama kita masukkan di sini ada kata pengantar. Kemudian boleh kita tambah lagi. Langsung kita bab 5 saja ya, supaya lebih cepat. Oke, setelah kita masukkan semua, yang pasti harus kita perhatikan adalah urutan babnya harus sesuai ya. Jadi tidak boleh, misalkan di sini contohnya, Ibu menaruh bab 4 di belakang bab 5. Nah, itu kan salah ya, seharusnya bab 4 terlebih dahulu baru bab 5. Ini harus kita urutkan sesuai dengan urutan yang benar ya, supaya nanti bukunya juga tidak ngacak. Seperti itu. Jadi di sini ada bab kata pengantar, ada bab 1, bab 2, bab di sini bab 4 dan penutup ya. Jadi harus benar. Nah, di dalam sigil ini kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama kita akan membuat daftar isi, yang kedua kita akan membuat identitas buku atau metadata editor, dan yang ketiga kita akan memasukkan cover seperti apa. Oke, langsung saja yang pertama kita akan memasukkan cover terlebih dahulu ya. Jadi seperti kita tahu bahwa setiap buku kan pasti memiliki cover. Nah, begitu juga dengan buku digital. Ada cover yang harus dimasukkan. Nah, cover yang harus dimasukkan bisa dalam bentuk JPEG ataupun PNG ya. PNG ya. Langsung saja bagaimana cara memasukkannya. Di sini kita pilih menu atau fitur alat atau tools ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kita tambahkan sampul atau add cover. Nah, kita pilih cover dari komputer kita dengan klik berkas lainnya. Kemudian kita pilih cover yang sudah dalam bentuk JPEG. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan. Kemudian kita klik OK. Nah, cover selalu berada di awal buku ya. Dia paling pertama adalah cover. Otomatis kita pindah urutannya ke sebelum kata pengantar ya. Jadi jangan sampai urutannya ada di belakang, nanti covernya jadi di belakang juga. Seperti itu. Oke, kalau sudah sesuai urutan, ini sudah masuk covernya seperti ini, berarti nanti akan kita lihat pada Readium, yaitu pada saat kita membuka alat baca untuk e-book ini. Oke, lanjut. Yang kedua kita akan membuat identitas buku. Ya, jadi identitas buku ini sangat diperlukan karena buku digital ini juga kan perlu kita tuliskan penulisnya, mungkin kita tuliskan penerbitnya, tahun terbitnya, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Masih pada fitur alat atau tools. Kemudian kita pilih penyunting metadata atau metadata editor ya, kalau kalian dalam bahasa Inggris. Nah, di sini hanya tersedia language dan title buku saja. Tetapi kalian bisa tambahkan keterangan yang kalian ingin tambahkan agar buku tersebut bisa lengkap. Contohnya penulis ya, yang pastinya sangat penting untuk dimasukkan. Oke, kita tambahkan di sini di samping kanan ada add metadata. Oke, di sini penulis itu bahasa Inggrisnya adalah author ya. Kita pilih di sini authornya. Oke, kalau sudah kita ketikkan nama kreator atau authornya siapa, contohnya Ibu Istiana. Kemudian bahasanya boleh kita ketikkan juga. Di sini Indonesia ya, karena bukunya buku dalam bahasa Indonesia. Kemudian judulnya adalah judul buku tersebut. Oke,
sudah ada penulis, bahasa, dan judul. Kemudian ketika kalian ingin menambahkan lainnya, tinggal klik add metadata ya. Di sini bisa jadi kalian memasukkan deskripsi dari buku, tanggal publikasi, tanggal modifikasi, atau hak cipta dan lain sebagainya. Di sini lengkap ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau ibu rasa cukup dengan penulis, bahasa, dan judul saja. Nah, kalau misalkan kalian sudah masukkan, misalkan kalian mau masukkan tahun terbitnya, kemudian kalian anggap, oh ini nggak perlu deh gitu. Kalian bisa klik singkirkan atau delete di sini ya. Oke, akan terdelete. Oke, kalau sudah, klik OK. Oke. Identitas buku atau metadata sudah selesai. Yang ketiga adalah kita akan membuat daftar isi. Daftar isi akan kita buat secara langsung di Sigil. Jadi tidak perlu kita masukkan daftar isi di Word-nya ya. Bagaimana cara memasukkan daftar isi? Nah, sebelumnya kita hiding-hidingkan terlebih dahulu ya, seperti kita membuat daftar isi pada Word. Kata pengantar kita masuk heading 1. Kemudian bab 1 di sini kita masukkan juga heading 1, pendahuluan ya, bab 1, klik di bab 1, heading 1. Kemudian misalkan ini ada latar belakang di bab 1, berarti dia adalah heading 2 ya, karena dia anak dari bab 1. Identifikasi masalah juga heading 2, pembatasan masalah heading 2. Ya, di sini tersedia sampai heading 6. Jadi luas ya cakupannya. Perumusan masalah juga heading 2. Tujuan penelitian adalah heading 2. Nah, di sini ada tujuannya heading 3, kemudian manfaat penelitian adalah heading 3. Manfaat penelitian dibagi lagi adalah peneliti dan lain sebagainya. Ini masuk heading 4. Ini masuk heading 4. Ini masuk heading 4 ya. Masuk heading 4. Oke, selanjutnya ke bab seterusnya sampai selesai. Ini masuk heading 1, heading 2, heading 3. Ya, Ibu percepat saja ya. Ini masuk ke bab selanjutnya. Oke, sampai kepada bab 5. Di sini bab 5 heading 1, ini heading 2. Oke, kalau sudah semuanya diberikan heading-heading seperti ini, bagaimana kita membuat daftar isi? Kita pilih fitur alat atau tools kembali, kemudian kita pilih table of content atau daftar isi, kemudian kita klik menghasilkan daftar isi atau bahasa Inggrisnya generate table of content ya. Kita pilih generate table of content. Nah, di sini daftar isi yang tadi kita sudah masukkan sudah masuk ya. Nah, di sini bisa kita lakukan pengaturan kembali. Contoh ya, contohnya di sini ada latar belakang. Contoh ketika menurut kita latar belakang ini seharusnya ada di heading 1 gitu ya. Bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, di sebelah kanan sini ada tanda panah previous ataupun next ya. Di sini kita pilih previous atau tanda panah ke kiri ketika memang latar belakang menurut kita adalah heading 1. Contoh, kita klik latar belakang, kemudian kita pilih tanda panah ini. Nah, dia akan menjadi heading 1, sejajar dengan kata pengantar dan bab 1. Nah, tetapi kalau misalkan menurut kita ini heading 2, kita klik tanda panah kanan. Nah, akan menjadi heading 2, seperti itu. Begitu pula ketika menurut kita, ketika kita headingkan, judulnya menurut kita ini tidak termasuk ke dalam daftar isi. Bagaimana caranya kita menghapusnya? Yaitu kita klik misalkan di masyarakat ini tidak termasuk daftar isi, kemudian kita untick. Nah, ini akan langsung terhapus tadi ya. Oke, seperti itu caranya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka akan tampil pada daftar isi di bagian kanan sini ya. Jadi kalau kita klik latar belakang, dia akan langsung muncul ke latar belakang. Kita klik misalkan deskripsi konseptual di bab 2 akan masuk ke deskripsi konseptual bab 2. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah berarti pengaturan segala pengaturan di dalam Sigil sini sudah selesai. Oke, ini kita save dulu. Caranya adalah kita pilih berkas, kemudian kita simpan.
Nah, ketika kita simpan, buku digital kita akan bertipe format EPUB ya, atau Electronic Publication. Oke, kita tuliskan buku digital Isti'anah. Oke, kemudian kita save. Oke, kalau kita sudah save, maka kita boleh tutup aplikasi sigil ini dengan kita klik close. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuka. Nah, selanjutnya adalah kita buka aplikasi Ridium, atau kalian bisa di ridium.org ya, di Google. Kemudian ini merupakan aplikasi pembaca buku digital yang tadi sudah kita buat ya. Tinggal kita klik tanda panah add book ya, kita tambahkan buku, kita masukkan di sini dari file lokal, kita pilih file. Kemudian kita masukkan buku digital berformat EPUB terbaru yang tadi sudah kita buat, kita klik open. Nah, kita tunggu sampai buku digitalnya berhasil kita impor ke dalam Ridium. Kalau misalkan semakin banyak materi, gambar, dan tabel akan lebih lama lagi. Kemudian di sini sudah terlihat buku kita, yaitu judul buku dan penulisnya terlihat ya di sini. Boleh kita buka, kita klik, double klik. Ini merupakan buku digital yang sudah kita buat. Bagaimana kita mau melihat daftar isi? Di sini ada tanda 3 seperti ini, table of content. Kita klik table of content. Kemudian kita bisa lihat di sini bab 1, berarti nanti akan ke bab 1. Tujuan dan ketujuan. Profitabilitas. Oke, dia akan mengarah ke profitabilitas. Seperti itu. Oke, ini merupakan tampilan awal dari buku digital kita seperti ini. Ya. Oke, sekian pemaparan dari Ibu atau penjelasan dari Ibu tentang cara pembuatan buku digital dalam aplikasi sigil, e-book atau electronic publication. Semoga materi